Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa juga kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sri Mulyati dari kelas akuntansi manajemen. Dan tak lupa juga saya memberikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dwi Priyati selaku dosen pembimbing seminar akuntansi manajemen, dan juga tak lupa kepada rekan-rekan kelas A yang saya sayangi dan saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bab 1 yang telah saya buat. Dengan judul pengaruh kualitas biaya untuk mengukur kinerja pekerja di perusahaan rajut di Kabupaten Garut menggunakan pendekatan metode balance sheet scorecard. Lalu, mari kita masuk ke yang pertama, ke dalam latar belakang masalah. Usaha mikro menengah adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Saat ini banyak UMKM yang sudah berdiri di Indonesia dan justru di tahun 2022 UMKM bisa dibilang lebih maju lagi didukung dari segala aspek. Untuk saat ini semua orang bisa mendirikan usahanya. Meskipun masih merintis dari dasar, UMKM merupakan usaha yang dimiliki perseorangan maupun badan yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Namun, adapun masalah yang dihadapi UMKM untuk mencapai perkembangan yang pesat, usaha kecil menghadapi komplikasi hambatan berupa yang pertama, keterbatasan modal. Yang kedua, sumber daya yang kurang berkualitas. Yang ketiga, sistem produksi yang kurang efisien. Yang keempat, tidak adanya sistem pengelolaan keuangan. Yang kelima, strategi pemasaran yang kurang jitu. Yang keenam, minimnya teknologi yang digunakan. Yang ketujuh, infrastruktur yang kurang mendukung. Dan yang terakhir, regulasi yang tidak jelas dan masih banyak lagi. Mungkin kita pikir UMKM ini sangat mudah didirikan, namun di balik semua itu masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Lalu kita masuk ke dalam rumusan masalah dari bab 1 yang telah saya buat. Saya memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengukur kestabilan kinerja di perusahaan menggunakan metode balance sheet scorecard. Lalu, yang kedua, bagaimana cara mengukur kinerja UMKM menggunakan metode balance sheet scorecard. Dan yang terakhir, bagaimana kualitas biaya setelah perusahaan menggunakan balance sheet scorecard. Mungkin rumusan masalah yang saya buat bisa dipecahkan di bab selanjutnya. Lalu kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Saya juga memiliki 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara mengukur kestabilan kinerja perusahaan setelah menggunakan balance sheet scorecard. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara mengukur kinerja UMKM menggunakan balance sheet scorecard. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui
kualitas biaya setelah perusahaan menggunakan balance sheet scorecard. Mungkin tujuan penelitian ini bisa membantu untuk UMKM yang membutuhkan. Yang ketiga dari bab 1 ini yaitu manfaat penelitian. Semoga manfaat penelitian ini memang benar-benar dibutuhkan oleh UMKM. Yang pertama dari manfaat penelitian yaitu memberikan pengetahuan mengenai cara mengukur kestabilan pegawai di perusahaan menggunakan balance sheet scorecard, khususnya di perusahaan lanjut di Kota Garut tersebut. Lalu yang kedua, memberikan pengetahuan mengenai cara mengukur kinerja UMKM menggunakan balance sheet scorecard. Yang ketiga, memberikan pengetahuan mengenai kualitas biaya setelah perusahaan menggunakan metode balance sheet scorecard tersebut. Mungkin penelitian saya di bab 1 hanya ada beberapa poin. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dan yang keempat, manfaat penelitian. Semoga penelitian di bab 1 ini bisa dilanjutkan ke bab yang selanjutnya. Mungkin sekian penjelasan saya di bab 1. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan juga permasalahan yang dimasalahkan di UMKM khususnya di Kabupaten Garut ini bisa diberikan solusinya dengan baik. Mungkin sekian pemaparan bab 1 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.